Untuk membahas kasus ini lebih lanjut, saya telah mengundang tamu istimewa yakni Bapak Rio dan Ibu Cindy untuk memberikan informasi terkait kasus yang akan kami bahas. Selamat datang Pak Rio dan Bu Cindy. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir di sesi acara ini. Jadi, pada sesi ini, kami akan membahas mengenai kasus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada tanggal 5 Desember 2020. Bisa diceritakan sedikit, Pak, mengenai kronologi kasusnya? Iya, jadi kasus ini bermula dari tim KPK menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara oleh pelaku yang berinisial AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB. Para tersangka ini kemudian diamankan oleh tim KPK beserta barang bukti berupa uang sejumlah 14,5 miliar rupiah yang kemudian dibawa oleh KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik, saya dengar kejadian ini terjadi pada saat menyelenggarakan bantuan sosial. Apakah betul? Iya, benar sekali. Jadi, kejadian ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial dengan nilai kurang lebih 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak yang dilaksanakan selama 2 periode. Nah, pada pelaksanaan bantuan sosial ini, KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Mateus Joko Santoso, Adi Wayono, Adian IM, dan Hai Sidabuke sebagai tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Bisa diceritakan alur kejadiannya oleh tersangka-tersangka tersebut bagaimana? Jadi saat pelaksanaan program ini, diduga adanya kesepakatan untuk menetapkan ada biaya untuk setiap paket bansos. Biaya yang disepakati oleh Mateus dan Adi adalah sebesar Rp10.000 per paket bansos dari total nilai Rp300.000 per paket bansos. Berapa total biaya dan total suap yang diterima oleh tersangka-tersangka tersebut? Pada pelaksanaan program paket bansos periode pertama, diduga diterima biaya sebesar 12 miliar rupiah yang diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi. Dari total biaya itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari adalah sebesar 8,2 miliar. Nah, pada periode kedua, diduga terkumpulnya biaya sebesar Rp8,8 miliar. Jadi total uang yang diterima oleh Juliari adalah sebesar Rp17 miliar. Dan kemudian seluruh uang ini digunakan untuk keperluan pribadinya. Setelah menghilangkan hak warga untuk mendapatkan bansos, kira-kira apa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Pak Juliari? Tergantung dengan beratnya kasus korupsi ini, kemungkinan hak politiknya akan dicabut untuk rentang waktu setelah menjalani pidana pokok. Created using Powtoon.